Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ibu doakan semoga kalian ada dalam keadaan sehat walafiat dan bisa mengikuti kegiatan MPLS dengan baik. Pertama-tama saya mengucapkan syukur dan terima kasih kepada panitia MPLS 2020 yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menjelaskan mengenai program bimbingan dan konseling yang ada di SMA 1 Tasikmalaya. Oke, selanjutnya saya ingin mengucapkan selamat kepada anak-anakku kelas 10 yang sudah dinyatakan lulus di SMA 1 Tasikmalaya. Semangat terus belajarnya, bahagia terus kalian ada di SMA 1 Tasikmalaya. Oke, sekarang untuk mempersingkat waktu, Ibu akan menjelaskan mengenai pengertian bimbingan dan konseling supaya kalian memahami dengan baik apa itu bimbingan dan konseling dan untuk apa itu bimbingan dan konseling. Kenapa sih bimbingan konseling ada di sekolah-sekolah ya nak ya? Nah, bimbingan dan konseling merupakan upaya sistematis, objektif, logis dan berkelanjutan serta terprogram dengan baik dan diberikan oleh guru BK atau yang disebut konselor untuk memfasilitasi perkembangan siswa dalam mencapai kemandirian. Nah, kenapa mandiri ini perlu anak-anak? Supaya kalian bisa mencapai menyelesaikan tugas-tugas perkembangan hidup kalian secara utuh dan optimal, sehingga nanti di kehidupan selanjutnya, di usia selanjutnya, pada tahapan selanjutnya kalian tidak memiliki kesulitan yang sangat berarti. Begitu ya nak ya. Nah, kemudian layanan apa saja bidang-bidangnya yang akan kami berikan kepada kalian. Nah, ada 4 bidang yang akan kami berikan untuk kalian. Nah, jadi kami memberikan layanan itu sesuai dengan 4 hal ini. Yang pertama adalah mengenai bidang pribadi. Jadi di sini mengenai bidang pribadi kami akan memberikan layanan, memberikan bantuan kepada kalian dalam hal memecahkan masalah-masalah yang kompleks yang bersifat rahasia atau pribadi. Nah, contohnya misal ketika kalian memiliki konfrontasi di dalam keluarga atau masalah keluarga atau masalah dengan sahabat yang itu menyangkut hal-hal yang pribadi, nah kalian bisa lakukan bimbingan atau konseling dengan kami. Nah, yang kedua, ranah kami dalam memberikan layanan yaitu tentang hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan sosial. Artinya adalah antara permasalahan yang ada antara diri kalian dengan orang lain. Contoh misalkan dengan teman atau dengan lingkungan sosial kalian di rumah maupun di sekolah ataupun dimanapun tempat kalian berada. Gitu ya nak ya. Nah, yang ketiga adalah mengenai masalah atau bidang belajar. Nah, bidang belajar di sini berarti Bu bimbingan belajar, berarti Ibu bisa dong membimbing saya di mata pelajaran fisika atau kimia atau biologi. Nah, kalian perlu ketahui adalah bimbingan belajar yang kami berikan, layanan bimbingan belajar yang kami berikan di sini adalah bukan tidak disamakan dengan bimbingan belajar yang kalian ikuti di luar sekolah. Nah, kalau di sana kalian dikasih pembelajaran tentang matematika, tentang IPA dan lain sebagainya. Tapi kalau di sini yang kami berikan adalah mengidentifikasi permasalahan-permasalahan belajar kalian seperti apa. Kenapa kok males? Atau kenapa ya udah belajar sampai tengah malam tapi nggak ada di otak kalian itu ketika ulangan, nggak ada, blank semua. Nah, itu permasalahan-permasalahan itu akan kami bimbing. Bagaimana kalian termotivasi belajarnya, bagaimana kalian bisa fokus dalam belajar, kemudian bagaimana kalian bisa menerima pembelajaran sehingga
semua yang kalian terima informasi dalam kelas atau dimanapun bisa ada di memori otak kalian, sehingga ketika terjadi ulangan, terjadi kalian mengikuti ujian-ujian, apa yang sudah kalian pelajari itu bisa diingat kembali. Begitu ya nak ya. Yang keempat, ranah dalam bidang layanan kami adalah seputar tentang karir. Nah, di sini kami akan membawa kalian supaya kalian lebih mengenal diri pribadi kalian, mengenai bakat, mengenai minat, kemudian mengenai cita-cita. Nah, bidang karir inilah yang nanti akan berkaitan dengan masa depan kalian. Salah satunya adalah tentang kelanjutan studi ke perguruan tinggi. Nah, nanti kami akan jelaskan hal tersebut. Kemudian bagaimana cara kiat-kiat memilih program studi atau jurusan yang sesuai dengan pribadi kalian. Yang ketiga, mungkin kalian tidak melanjutkan studi di perguruan tinggi, tetapi kalian akan melanjutkan pekerjaan. Nah, apa saja yang diperlukan dalam menghadapi dunia kerja itu nanti akan kami berikan bimbingannya. Yang ketiga, mungkin tidak keduanya ya nak ya, tidak kuliah atau tidak bekerja, tetapi kalian akan melanjutkan ke jenjang pernikahan. Nah, itu nanti bisa juga kami berikan bimbingan dan melalui bimbingan dan konseling. Oke? Mudah-mudahan kalian bisa pahami. Sekarang yang ketiga yaitu bagaimana cara 4 hal tadi kami laksanakan dan berikan pelayanannya kepada kalian. Nah, di sini ada 4 hal yang utamanya ini berkaitan, sebetulnya banyak, tetapi yang berkaitan langsung dengan kalian ini ada 4 hal. Yang pertama, mohon maaf, di sini ada nomor 7 ya nak ya. Itu bukan nomor 7 tapi nomor 4, mohon maaf. Yang pertama adalah persiapan. Nanti kami akan memberikan layanan sesuai dengan apa yang kalian butuhkan, supaya kami tahu apa kebutuhan kalian. Biasanya kami di bimbingan konseling akan mengadakan psikotes, kemudian akan menyebarkan angket atau kuesioner, atau mungkin nanti akan melaksanakan wawancara. Nah, dari hal tersebut, dari persiapan tersebut, nanti kami akan tahu kebutuhan apa sesungguhnya yang kalian butuhkan dan yang akan kami berikan dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Yang kedua adalah jenis layanannya adalah layanan dasar. Nah, di sini layanan dasar yang akan kami berikan tentunya menindaklanjuti dari hasil asesmen, need assessment yang tadi atau kebutuhan-kebutuhan yang kalian berikan. Nah, di sini layanan dasarnya berupa bimbingan di kelas yang sudah terjadwal tentunya. Nah, kalau kalian di SMP tidak pernah kok ada guru BK-nya tapi tidak pernah masuk kelas. Nah, di SMA 1 Tasikmalaya nanti kalian akan ada setiap 1 minggu 1 jam pembelajaran itu bertemu dengan kami guru BK di kelas. Nanti kami akan melakukan bimbingan klasikal dan akan memberikan bimbingan kelompok. Itu layanan dasarnya. Nah, bedanya antara layanan di kelas dengan layanan bimbingan di kelas dengan layanan bimbingan kelompok itu, kalau di kelas itu adalah materi-materinya yang dialami secara umum. Tetapi kalau bimbingan kelompok itu adalah hal-hal atau permasalahan-permasalahan yang dialami oleh beberapa orang siswa, mungkin 5 atau sampai 8 orang siswa. Nanti kami akan panggil, akan ada kesepakatan antara kita semua kapan melaksanakan bimbingan kelompok. Nah, seperti itu. Nah, yang ketiga adalah layanan responsif. Nah, layanan responsif kami berikan dalam bentuk konseling individual, konseling kelompok, layanan advokasi, bahkan mungkin kunjungan rumah. Nah, itu. Yang keempat adalah layanan peminatan dan perencanaan individual. Ini yang berkaitan dengan tadi, yang berkaitan dengan hal-hal karir kalian, yaitu studi lanjut ke perguruan tinggi,
pekerjaan, bahkan mungkin pernikahan. Nah, di situ nanti akan kami berikan layanan konsultasi, kolaborasi, dan lain sebagainya. Gitu ya nak ya. Nah, selanjutnya adalah ini. Jadi ada azas atau ada dasar dalam kami memberikan layanan BK. Yang pertama azasnya adalah rahasia. Jadi apapun yang kalian bicarakan dengan kami di ruang BK atau di tempat-tempat yang sudah menjadi kesepakatan kita bertemu dan membicarakan hal-hal yang ingin kalian bicarakan, itu tentunya akan dijadikan rahasia oleh kami guru BK dan mungkin oleh tentunya dengan kalian sesuai dengan kesepakatan kalian. Yang kedua adalah azas sukarela. Nah, jadi layanan BK yang diberikan berdasarkan kesukarelaan dan atas kesadaran diri kalian. Jadi saya rasa kalian harus tahu kebutuhan kalian, bahwa aku udah butuh nih teman untuk berbagi, sahabat untuk berbagi. Tapi kalau dengan teman yang lain bisa terjadi misalnya tadi nggak rahasia ya. Nah, mungkin dengan guru BK itu bisa. Jadi kalian boleh berkunjung datang ke ruangan kami, ada di lantai 2, di sebelahnya ruang RSBI, di depan ruang guru itu di pojok. Dan di pojok, tetapi alhamdulillah ruangan BK kalian di SMA 1 Tasikmalaya sudah kami buat senyaman dan serepresentatif mungkin. Gitu ya nak ya. Yang ketiga azasnya adalah keterbukaan. Di sini tidak boleh ada kepura-puraan. Kita sama-sama harus saling jujur dan harus saling terbuka. Nah, ini untuk apa? Supaya layanan yang kami berikan dari 4 hal tadi, kemudian dengan berbagai layanan bimbingan, konseling, kemudian home visit tadi ya, supaya sesuai dengan apa yang kenyataannya atau sejujurnya. Yang keempat adalah kemandirian. Jadi layanan yang kami berikan itu adalah untuk memandirikan diri kalian. Jadi kami memberikan layanan bukan untuk supaya kalian tergantung kepada kami atau tergantung kepada orang lain atau guru-guru yang ada di sekolah SMA 1 Tasikmalaya, tapi supaya kalian lebih mandiri ya. Yang keempat adalah layanan yang kami berikan itu berdasarkan azas normatif. Jadi tidak boleh melanggar norma-norma atau aturan-aturan, baik itu aturan adat, agama, hukum, ilmu pengetahuan maupun kebiasaan sehari-hari. Seperti itu ya nak ya. Nah, kemudian itu adalah selayang pandang tentang bimbingan dan konseling. Mudah-mudahan dengan pengertian tadi, dengan bidang tadi, dengan cara pelayanan tadi dan azas tadi, kalian sekarang sudah memiliki pandangan yang berbeda tentang bimbingan dan konseling, sehingga nanti suatu saat kalian ketika bertemu dengan kami guru BK atau mau datang ke ruang BK itu tidak merasa horor ya nak ya, tidak merasa angker seperti mungkin dulu kalian mengira bahwa guru BK itu galak, guru BK itu horor, ruang BK itu angker. Tidak, insya Allah ya. Di ruang BK SMA 1 Tasikmalaya begitu nyamannya. Kalian bisa tanyakan coba ke kakak-kakak panitia MPLS atau ke kakak kalian yang sudah masuk kuliah, yang pernah sekolah di SMA 1 Tasikmalaya. Ruangannya sangat nyaman, dingin, ber-AC. Kemudian kami siapkan juga televisi, kami siapkan ruang konseling, kami siapkan ruang bimbingan kelompok, kami juga siapkan untuk proses konsultasi dan lain sebagainya. Insya Allah bisa kalian bisa nyaman berada di ruang BK. Seperti itu ya nak ya. Nah, di sini ada profil guru BK SMA 1 Tasikmalaya. Alhamdulillah kami hanya berdua di ruangan BK. Nah, ini ada senior saya, ada Bapak Dr. Andes Tatang Surya Pertmana. Beliau lulusan dari UPI Bandung,
kemudian itu tanggal lahirnya, dan itu ada di sana saya sertakan kontak kalian ya nak ya. Jadi kapan-kapan kalau kalian butuh konsultasi, nah boleh melalui WhatsApp, melalui Line, melalui IG, atau melalui datang langsung ke ruang BK, atau misalnya melalui chat dan lain sebagainya, boleh lah, silahkan. Nah itu ada saya, itu nama saya Wanti Yulianti, saya lahir di Garut 20 April 79 tahun 79. Kemudian pendidikan saya dari S1-nya dari Yogyakarta, S2-nya dari Bandung, dari UPI, dari Jawa Barat. Nah itu ada kontak saya, silakan kalian ingat, silakan boleh kalian tulis, karena insya Allah menurut jadwal KBM nanti saya akan sering bertemu dengan kalian, karena saya adalah guru BK di kelas 10 dan kelas 11 bagian ya. Tapi nanti di kelas 12 juga kalian bisa konsultasi kepada Pak Tatang, bisa juga konsultasi dengan saya khusus mengenai perguruan tinggi dan lain sebagainya. Oh ya, mengenai perguruan tinggi atau mengenai studi lanjut kalian ke universitas, mohon kiranya dipersiapkan dari saat ini, bukan nanti saat kalian kelas 12 atau bukan nanti saat kalian kelas 12, tapi saat ini juga persiapkan diri kalian menghadapi kompetisi ke perguruan tinggi ya sayang ya. Oke, yang selanjutnya ini ada pesan dari kami atau informasi untuk siswa baru dari kami, guru BK. Jadilah pribadi yang mandiri dalam hal akademis, pribadi, sosial, belajar, dan karir di masa depan. Yang kedua, sayang anakku semuanya, buka hati, berpikiran yang positif. Terima sahabat baru kalian di kelas 10 ya, sehingga tidak ada lagi yang bersifat kekanak-kanakan, bersikap kekanak-kanakan, minta sama mamahnya, minta sama bundanya, minta sama ayahnya, ingin pindah kelas, ingin disatukan dengan teman A atau teman B, nggak boleh ya sayang ya. Jadi harus lebih terbuka untuk orang lain. Yang ketiga, ingat nak, semangat, ikuti semua proses yang ada di SMA 1 Tasikmalaya karena kalian yang telah memilih sekolah ini. Ingat sayang, belajar dengan giat, semangat, jujur, tekun, ulet, karena insya Allah hasil itu tidak akan pernah mengkhianati proses. Sebagaimana kalian berproses, sebegitu hasil yang akan kalian dapatkan di masa yang akan datang. Yang keempat, ingat sayang, fokus sama tujuan awal. Untuk apa kalian mendaftar dan datang ke SMA 1 Tasikmalaya, dan fokus sama tujuan akhir. Ingin seperti apa nanti akhir dari perjalanan kalian di SMA 1 Tasikmalaya, sehingga nanti jangan pernah mengorbankan diri kalian dan masa depanmu dengan pergaulan yang tidak mendukung masa depanmu ya anakku. Yang kelima, ibu mohon, ibu berdoa semoga hari-hari kalian isi dengan penuh semangat, ceria, sehat, dan bahagia menjadi bagian dari SMA 1 Tasikmalaya yang kalian cintai dan akan insya Allah selamanya akan kalian banggakan. Terima kasih dari saya. Untuk selanjutnya, karena saya rasa sudah terlalu banyak ya tugas-tugas dari pemateri-pemateri yang lain atau mungkin dari kakak-kakak panitia, sehingga karena nanti kita akan lanjutkan pertemuan kita di kelas, ibu tidak akan di kelas secara online atau mungkin secara offline, insya Allah kita akan segera dipertemukan secara langsung, sehingga untuk saat ini saya tidak akan memberikan tugas-tugas untuk kalian. Terima kasih atas perhatian, atas atensinya kalian. Selamat sekali lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.